Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini adalah siapa yang bertahan pasti bertuhan. Apa maksudnya dari ceramah lucu ini? Kalau mau tahu jangan lewatkan videonya. Tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Masih bertahan? Berarti bertuhan. Kalau Tuhan pergi ke Medan, jangan lupa membawa kawan. Kalau mau melihat yang bertahan, maka itulah dia yang bertuhan. Kalau mau tepuk tangan, kalau ragu nggak usah. Ada Kabil, ada Habil. Memang kalau habis buka ini lupa memang. Datang Kabil mau menimpakan batu besar ke kepala Habil. Apa kata Habil? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau engkau ulurkan tanganmu memegang batu besar itu untuk membunuh aku, menimpakannya ke kepalaku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan mengulurkan tanganmu melakukan perbuatan yang sama untuk mengambil batu membunuhmu. Kenapa? Padahal dia tidak sakit, dia sehat, dia gagah, dia perkasa, dia tegap, berotot, tangannya kuat. Kenapa dia tidak mau? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itulah yang membuat dia bertahan. Kalau memang dia bertahan, kenapa dia meninggal, Ustadz? Kenapa dia mati? Maksud bertahan itu bukan berarti dia nggak mati. Betapa banyak orang yang mati, tapi namanya bertahan dalam kebaikan. Betapa banyak orang yang hidup, tapi sebenarnya dia tidak bertahan. Ada banyak orang yang mati, tapi dia bertahan. Nabi Musa sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Fir'aun masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Saya sudah ceramah dari ujung-ujung ke ujung, belum pernah orang datang, Ustaz Somad kenalkan saya keturunan Fir'aun. Itu yang dimaksud dengan bertahan itu. Namanya tidak akan kekal abadi dalam kebaikan. Jadi jangan nanti katanya kalau bertahan, bertuhan, yang bertuhan bertahan, tapi buktinya yang bertuhan kok malah mati. Ini bukan masalah cerita mati, karena resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Iya. Hidup ini kan kalau bahasa kampung saya, life is take risk. Hidup itu berani mengambil resiko. Resiko muda adalah tua. Maka kalau takut tua jangan lahir. Nah, jadi ketika kita sudah mengambil hidup, berarti kita siap mengambil segala resiko. Itu yang perlu diluruskan, bahwa yang dimaksud dengan bertahan bukan berarti tidak mati, tapi kita tetap bertahan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bertahan dalam kebaikan. Bertahan dalam kebaikan itu bahasa lainnya adalah istiqomah. Ini kalau saya melihat ini sudah malam yang ke-15 atau berapa? Hah? Ke-11? Oh, berarti masih sehat. Ada yang bilang ini malam pertama, baru mulai tadi puasa. Oke. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Allah adalah istri Nuh. Nabi Nuh itu berhadapan dengan dua orang yang ring satu. Yang pertama istri, yang kedua anak. Bayangkan melihat anak, buah hati, belayan jiwa, untayan cinta dan kasih sayang
mau tenggelam. Kalian nggak bisa membayangkan orang masih jomblo. Ya Rabbi ya Allah, inna bni min ahli. Ini anakku ya Allah. Ini anakku ya Allah. Dia sudah mau tenggelam. Hujan 40 hari 40 malam, seluruh belahan bumi mau tenggelam. Inna bni min ahli. Anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu saleh. Karena amal dia tidak baik. Bertahan Nabi Nuh. Ujian yang terberat adalah ketika berhadapan dengan ring 1 ini. Mudah-mudahan kalian semua lulus mendapatkan istri yang solihah. Tapi jangan ditumpahkan habis cinta itu hanya kepada satu orang, lalu ketika kalian mau menikahi dia kalian katakan kaulah satu-satunya. Jangan, nanti kalian stres. Cinta ditolak, kampak bertindak. Jangan sampai. Jadi kalau mau minang perempuan, bilang sama dia, aku tidak mau ada hubungan yang haram di antara kita. Aku mau baik-baik, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau mau, maka kau adalah bidadari surgaku. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Begitu. Tunjukkan bahwa kau tegar. Gitu. Jangan melelehkan air mata. Jantan. Nah, kalau mau nangis setelah pulang. Pulang baru kau nangis di situ. Menangislah di atas sajadah. Tiba-tiba dapat undangan dia, undangan pernikahan. Datang menunjukkan kau bertuhan. Makanya kau bertahan. Datang naik ke atas pelaminan itu, ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Kebetulan kita melihat ada tamu kita yang merupakan sahabat kata protokol yang ada di acara itu. Kita minta dia untuk menyanyikan lagu. Nyanyikan. Mestinya aku yang di sana. Nyanyikanlah. Jadi tunjukkan bahwa kau bertuhan, bahwa hidup ini kan mau orang kaya, mau pejabat, mau orang berotot, mau hebat. Hidup ini yang terdiri dari jantung, nafas, paru, buah pinggang, tulang, kulit, darah. Siapapun yang kita letakkan di atas ini, pejabat, orang kaya, konglomerat, diplomat, penjual tomat, ustadz, semuanya sama, yang terdiri dari tulang, kuku, bulu, kulit, jantung, paru. Apa bedanya? Enggak ada. Yang membedakan yang sejengkal ini kan. Cuman inilah yang membedakan, sejengkal ke atas, sejengkal. Nah, kalau di face off ini sudah. Nafas kita, nafas cuma 2, sekali tarik ke atas, sekali hembus. Sekali tarik, sekali hembus. Makanya disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Nggak bisa ditarik lagi. Inilah hakikat manusia. Lalu yang membedakannya apa? Yang membedakannya ketika kita bertuhan. Jadi sesungguhnya, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Kisah yang mana? Kisah yang ada dalam Al-Quran itu. Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang bertuhan. Nabi Nuh itu ujiannya berat sekali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, jangan sampai kami mengalami beban yang seperti dialami Nabi Nuh. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan berikan kami beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Amin. Mendapatkan istri mak lampir, nyi blorong, sundil bolong, suster ngesot. Heran juga saya, kenapa hantu itu kebanyakan perempuan ya? Iya. Laki-laki paling genderuwo, Dracula, itulah cuman.
Pocong ada feminin, ada maskulin. Tuyul juga ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kebanyakan perempuan. Tolong kalian laporkan ini Komisi Perlindungan Perempuan. Kok banyak kali hantu perempuan? Padahal mestinya hantu itu cukup 30% aja perempuan. Kuota. Nah, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang cantik indah. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman yang enggak bagus. Setelah cerita tanaman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi. Kami kirim Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa hubungan cerita tanah dengan Nabi Nuh? Nggak connect, nggak relate, nggak nyambung. Ternyata Nabi Nuh bibit yang bagus, tapi diletakkan di tanah yang tandus, yang tumbuh pohon kaktus. Pohon kaktus dilihat nggak enak, bunganya nggak bagus, dicium hidung bengkak. Tapi kalau bunga mawar yang tumbuh di tanah yang subur, harum, semerbak, cantik, mekar, mewangi, pada akhirnya toh dia akan kuncup, kuning, dan layu. Memang perempuan bunga, dan bunga itu sifatnya pasti ada layunya. Satu-satunya bunga yang nggak layu, ya bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan nggak mau layu, akhirnya operasi. Saya nggak ada ngomong begitu. Jadi yang bertahan itu hanya yang bertuhan. Akhirnya Nabi Nuh tetap bertahan. Bahkan di antara Rasul 5 ulul azmi, Nabi Nuh yang masuk. Kenapa masuk dia dalam kategori pilihan super VVIP itu? Karena dia bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena dia bertuhan. Habis. Kita hidup ini seperti duduk di tepi sungai, airnya lewat, dan air yang sudah lewat nggak akan kembali lagi. Sudah habis cerita Habil, habis. Masuk cerita Nabi Nuh dengan Kan'an, dengan istrinya, habis. Datang lagi cerita yang baru. Orang kalau berkuasa itu luar biasa berkuasanya. Berapa lama? 400 tahun berkuasa. Saking lamanya berkuasa, apa kata dia? Ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Rupanya orang kalau sudah terlalu lama berkuasa, lama-lama merasa jadi Tuhan. Namanya Namruz. Berapa lama dia berkuasa? 400 tahun. Berapa kali pilkada itu? Ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Semua nggak ada yang berani membantah. Siapa yang akan menghadapi dia? Yang menghadapi dia adalah yang bertuhan. Dan itulah yang bertahan. Makanya namanya kita sebutkan. Tadi di tarawih berapa kali disebutkan? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim yang bertahan menghadapi dia. Menghadapi Namruz. Ibrahim nggak ada memanah Namruz, nggak ada. Nabi Ibrahim nggak ada menembakkan tombak ke Namruz, nggak ada. Nabi Ibrahim nggak ada mencabut pedang untuk memancung kepala Namruz, nggak ada. Bagaimana cara Allah membinasakan Namruz? Datang nyamuk, masuk ke hidungnya, masuk ke otaknya, menggigit otaknya di dalam. Akhirnya dipukul-pukulnya kepalanya, enggak juga dihantukkannya ke dindingnya, enggak juga diambilnya martil, pukulnya, mati. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kalau Namruz yang 400 tahun berkuasa dimatikan Allah hanya dengan nyamuk, apalagi Donald Bebek. Cincai lah itu. Mudah aja bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita nggak berusaha, lalu kita nggak ada ikhtiar, lalu kita tidak menggalang persatuan,
lalu kita tidak menunjukkan perasaan solidaritas kita kepada saudara kita, yang nanti ditanya, ente kayaknya nggak pernah mendoakan. Ya udah, serahkan aja sama nyamuk. Innallaha la yastahi an yatriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk yang kecil. Fama fawqaha, yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Tidak malu Allah menciptakannya. Kenapa? Karena ada rahasia di sana. Apa yang lebih kecil lagi dari nyamuk? Bakteri, kuman, penyakit. Berapa banyak orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang sombong mati karena bakteri. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari ini bertahan. Dan tidak hanya Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. Ali keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Sarah. Menikah dengan Sarah, nggak punya anak. Lalu kemudian ada seorang putri raja dari Mesir yang ditawan. Jangan katakan Hajar itu budak, lalu budak melahirkan anak. Dia bukan budak, dia putri raja yang tertawan lalu menjadi budak. Beda kalau budak asli, dia putri raja yang tertawan lalu menjadi budak, dinikahkan dengan Nabi Ibrahim. Itulah dia Sarah, mengandung setelah Nabi Ibrahim berumur 96 tahun. Dengan doanya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. 96 tahun. Jamaah datang, Ustadz tolong doakan saya punya anak. Sudah berapa lama kau berdoa? Baru pagi tadi. Nabi Ibrahim aja 96 tahun, dia tetap bertahan karena dia bertuhan. Apa yang terjadi? Istrinya hamil, Hajar hamil. Tapi kemudian Allah mengatakan, bawa Hajar dan anakmu yang masih kecil itu biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah, di samping Ka'bah. Dari Palestina dia berjalan ke Makkah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita nanti pergi umroh ke Baitullah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di sana Nabi Ibrahim akan kembali ke Palestina. Hajar yang baru melahirkan anak memegang ujung jubah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah siap-siap mau pulang ini. Dipegangnya ujung jubah Nabi Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Allahu amaraka bihadza. Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini. Tentu suaranya enggak setajam itu. Masa ngomong sama suami gitu? Allahkah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini, wahai Akang Ibrahim? Atuh, kalau dia kebetulan orang Sunda. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya menjawab dengan satu kata, Naam. Iya. Langsung Hajar melepaskan tangannya dan berkata, Idzan layyudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Kenapa dia bertahan? Karena dia bertuhan. Perempuan, anak raja, punya suami, nabi, mengandung anak kecil, melahirkan anak kecil, ditinggalkan di lembah yang tak ada tanaman, lumut pun tak ada, karena tak pernah turun hujan, kering kerontang. Bayangkan sendiri Saudi Arabia musim panas, jangankan kita, sendal swallow begulung macam martabak, panasnya minta ampun. Ditinggalkan di situ. Kenapa dia bertahan di situ? Karena dia bertuhan. Apa kata dia? Yang meninggalkan kami pencari rezeki, dan yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Yang meninggalkan kami Ibrahim pencari rezeki, dan yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Lalu kenapa kami mesti khawatir? Istri-istri yang tegar beginilah yang mesti kalian cari. Ini baru pergi sebentar beli mie ayam,
Jangan. Semua akan pret pada masanya. Begitu. Jadi kalau kalian mau pergi, pergi dulu ya dek. Idzan la yudayyana. Yang pergi pencari rezeki, yang di sini pemberi rezeki, tinggalkan nomor rekening dan kartu ATM. Mau touring silakanlah touring. Mau mancing silakan mancing. Begitu menjadi istri yang tegar. Saya ngomong begitu menghadap matanya ke kalian. Kalau ngadap ke sini nanti orang ini tersinggung, sakit hati. Saya kalau Ustadz Somad itu ngomong sakit kali hatiku, seolah-olah dia mau ngejek-ngejek aku. Kuncin dengar omongan saya satu aja, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, meninggal. Ada yang tersinggung? Takut kalian mati. Apa yang terjadi? Persediaan air kering, air susu kering. Tapi dia bukan perempuan yang lemah. Dia tidak mengangkat tangan, ya Tuhan. Enggak. Dia tidak mengutuk nasib, kenapa aku ditinggalkan. Tidak. Dia lari ke atas bukit Sofa, enggak ada air. Dia lari ke atas bukit Marwah, enggak ada air. Sofa, Marwah 500 meter. 500 meter Pak Ustadz, terserah aku lah mau meter. Enggak ada air. Ternyata Allah mau kasih air bukan dari tumit orang yang sudah dewasa. Ternyata Allah mau kasih air bukan dari tumit yang berjalan. Allah kasih air dari tumit anak bayi yang baru lahir, yang menggesekkan kakinya ke pasir. Kalau Allah mau, Allah kasih bukan dari kaki yang kokoh yang lari ke atas bukit Safa dan Marwah, tapi Allah kasih dari kaki yang lemah yang belum bisa berjalan. Tiba-tiba dia kembali, dia lihat air itu sudah ada. Kata dia, berkumpullah air, berkumpullah. Bahasa Arabnya zam-zam, berkumpullah. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalau ngumpul, kita zam-zam nanti ya. Zam-zam, berkumpullah. Akhirnya air itu berkumpul. Nabi Ibrahim itu diperkirakan hidup 1800 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah 2026. 1800 sampai tambah 2026 berarti banyaklah pokoknya. 3826, hampir 4.000 tahun yang lalu air itu masih tetap mengalir sampai hari ini. Kenapa bertahan? Dari perempuan yang bertuhan. Siapa yang ngasih judul? Saya sepanjang-panjang ceramah belum pernah judulnya pendek gini. Bertahan bertuhan, bertahan bertuhan. Ada-ada aja judul Hijrah Fest ini. Biasa kalau saya ngisi itu dengan spirit Ramadan, mari kita perbaiki akhlakul karimah, takwa. Ini enggak, bertahan bertuhan, bertahan bertuhan. Tapi enak juga saya ngomong, kenapa dia bertahan? Karena dia bertuhan. Karena dia bertuhan, maka dia gitu. Akhirnya air itu mengalir dan kita sampai hari ini meminum airnya dengan gelas yang kecil kali. Saya waktu kecil dibawa emak saya menjenguk tetangga baru pulang haji. Saya tengoklah gelasnya itu, mak kecil kali lah ini, bilang. Apalah maksud orang ini? Kita nggak tahu kan, masih SD saya. Sekarang baru saya tahu, rupanya payah kali ngambil air itu. Sekarang saya pulang, saya kasih gelas lebih kecil lagi dari saya dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau hafal, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Biar jangan tahu kali baru hijrah. Cuman kalau yang datang itu pejabat-pejabat biasanya saya kasih ceret besar. Saya kasih. Pas sudah mau udah habis, dituang orang itu lagi. Setiap dia nuang, jantung saya sakit. Gitu. Kan gitu jantung. Orang itu pun udah tahu sikit, diminumnya juga. Apalah salahnya dibiarkannya aja gitu kan?
Nah, ternyata begitulah Allah ingin menunjukkan siapa yang bertuhan, dia akan bertahan. Setelah anak remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai dia bisa berusaha, apa yang terjadi? Datang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, ya ibni, oh my son. Tapi kalau ya bunayya, oh buah hati, belayan jiwaku, untayan kasih sayangku. Itu arti makna ya bunayya. Ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adzbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Kalau mau mengetes anak kita itu bertuhan dan bertahan, cobalah pakai ini. Pulang dari sini nanti bilang sama dia, ya bunayya, wahai anakku, iya papa, tadi malam aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Langsung diteleponnya Pak Kapolsek. Pak, kelihatannya ayahku udah agak lain ini, ku tengok katanya. Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati. Lihat jawabannya. Kalau sekedar ayah, ya abi. Tapi di atas itu yang lebih lembut, ya abati. If'al ma tu'mar. Laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama saya tausiah, di acara Hijrah Fest ini kamera pun pakai abaya.